المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب ما يفسد الصلاة. يفسد الصوم. باب ما يفسد الصوم وهو وصول عين جوفه ولو بحقنة أو ماء مضمضة أو استنشاق بمبالغة واستقاءة وإنزال إلا في نوم أو بنظر أو فكر ووطء في فرج مع تعمد ذلك واختياره وعلم بتحريمه. خلاص. Bab ma yufsidus shaum. Bab yang menerangkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kita sudah membahas syarat sah, syarat wajib. Sekarang apa saja yang bisa membatalkan puasa. Di sini beliau menjelaskan yang pertama bahwa usulu ainin jaufahu. Masuknya ain, zat, satu benda, jaufahu, ke dalam jaufnya, rongga tenggorokannya. Jauf lah, lubang, jauf itu lubang. Lubang di sini bisa apa saja. Lubang di sini setiap lubang, yang lubang itu apa namanya? Memang lubang ciptaan Allah, alamiah gitu ya, bukan lubang buatan, satu. Terus lubang itu menyampaikan sesuatu ke perut. Menyampaikan sesuatu apa? Ke perut. Mulut menyampaikan ke perut gak? Menyampaikan. Lubang mulut menyampaikan ke perut. Hidung? Ya juga, karena hidung itu walaupun kamu tarik, misalnya kamu hirup air, mat-mat istinsyak begitu ya, itu kan nanti ujungnya sampai ke tenggorokan juga. Telinga ya kak? Telinga? Iya. Sama juga. Telinga itu kalau kita lihat nanti mesti ada lubang yang menuju ke tenggorokan terus ke perut. Mata ya kak? Iya. Sama juga. Iya mata ya. Iya. Mata ya. Walaupun ada khilaf, ya cuman jelas lah mata itu apa namanya? Kalau kita pakai ilmuwan modern ya mesti akan mengatakan bahwa mata itu, lubang-lubang mata ini walaupun kecil, kalau kita masukkan sesuatu mesti nanti mengatakan ke perut. Sehingga apapun yang masuk, benda apapun yang masuk melalui mulut, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga dan mata, ini membatalkan apa? Puasa. Pun kubul dubur itu ada jalur ke perutnya kak? Ada juga. Maka memasukkan sesuatu melalui kubul dan dubur itu membatalkan puasa. Maka kata beliau, usulu ainin jaufahu. Sebagian mengatakan takbir yang bagus bukan menggunakan usul tapi menggunakan isol. Bedanya apa? Bedanya kalau isol itu berarti ada perbuatan dia yang disengaja di situ. Menggunakan masdar ausala yusilu. Kalau usul itu kan kesannya seolah-olah sampainya atau masuknya sesuatu ke dalam lubang yang mengantarkan ke perut. Sampainya bagaimana? Gak dibahas, terserah sampainya bagaimana. Seolah-olah begitu. Padahal yang membatalkan itu adalah ketika seorang memasukkan benda tersebut dengan sadar, dengan sengaja, dan tahu konsekuensinya. Walau bihuknatin. Huknah ini adalah obat suntik, obat bius, tapi lewat dubur. Jadi kalau ada orang sakit apa, ini pengobatan zaman dulu ya. Nah, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, dan harusnya masih ada kayaknya. Dubur itu yang depan atau yang belakang? Depan ya? Belakang dong. Belakang. Dubur itu yang belakang. Suntik lewat dubur, ya obat. Sekarang aja ada yang lewat depan. Oh. Iya, buat apa gitu? Au ma'imat madatin aw istinsyaqin bimubalaghatin. Syuf. Termasuk hal yang membatalkan wudu adalah ma'imat madatin, masuknya benda atau air matmadhah, air bekas berkumur, aw istinsyakin atau air istinsyak ketika wudu, matmadhah dan istinsyak. Tapi matmadhah yang istinsyak yang dilakukan dengan bimubalaghah,
dilakukan dengan mubalaghah. Nah, ini penting ini. Sekarang saya tanya, mubalaghah istinsyak itu sunnah nggak? Sunnah. Sunnah. Ada perbedaan antara orang puasa sama orang nggak puasa? Enggak. Hah? Ada. Ada nggak perbedaan istinsyak antara orang puasa dengan nggak puasa? Apakah kalau orang puasa dimakruhkan istinsyak madmadah? Iya. Hah? Nggak. Orang puasa itu dalam madzhab Syafi'i hanya dimakruhkan siwak. Itu pun setelah zawal satu. Madmadah makruh nggak makruh kecuali mubalaghah. Nah, kaidahnya gimana, Riz? Waduh. Hampir lagi mikir. Wah sih. Kecuali apa? Mubalaghah. Ketika orang tidak puasa, maka mubalaghah di dalam madmadah dan istinsyak ini sunnah. Bahkan sampai dikatakan kalau kamu kumur, nih orang yang tidak puasa ya. Kalau kamu kumur, maka kumurnya itu sampai tenggorokan sini. Jadi gitu. Jadi kamu masukkan air ke tenggorokan terus gitu. Sama ketika apa namanya? Ketika istinsyak juga sama, sampai ke atas. Sampai ke otak. Ya, supaya otakmu bersih juga. Sampai masuk mulut lagi ya? Enggak gitu juga. Pokoknya sampai nyundul langit apa namanya ini apa, hidung, batang hidung, ujung batang hidung. Saya perih lah. Sunnah itu. Tapi ketika puasa maka dimakruhkan. Ketika puasa mubalaghahnya itu makruh, tapi kumur dan istinsyaknya apa? Madmadah istinsyaknya enggak makruh. Nah, maka dari sini ada kaidah yang berbunyi apa namanya? Mana itu kaidahnya itu? Al mutawallad min ma'dzunin fihi la athara lahu. Ini sebetulnya apa namanya? Cuilan atau bagian dari kaidah ar-ridha bi syai' ridha bima yatawalladu minhu. Perhatikan. Ada kaidah yang mengatakan ar-ridha bi syai' ridha bima yatawalladu minhu. Ketika kamu ridho dengan satu perbuatan, maka harusnya kamu ridho dengan konsekuensi-konsekuensi atau implikasi yang datang sebab perbuatan tersebut. Contoh, saya kasih contoh yang paling gampang dulu karena contoh pakai wudhu ini agak butuh mikir. Contoh yang paling sederhana, misalnya kalau ada suami istri nikah, terus habis itu setelah nikah baru nampak cacat-cacat yang ada pada diri suami atau cacat-cacat yang ada pada diri istri. Maka sepasang suami istri ini kalau memang baru tahu cacatnya setelah nikah, mereka berdua boleh mengajukan fasakh nikah atau pembatalan nikah. Oke, misal ada Zidan nikah, jangan gitu. Cacat. Ada Zaid dan Zainab. Zaid sama Zainab apa? Nikah. Ketika masih nabor, masih apa tanya sama teman-temannya masih, oh bagus Zaid itu luar biasa, puasa Senin Kemis, wah luar biasa lah pokoknya, koleksi kitabnya banyak, surgas pisan. Nah, kemudian setelah nikah baru nampak cacatnya apa? Tapi syaratnya cacatnya harus cacat yang ini loh ya, harus cacat yang syar'i yang muktabar syar'an yang membolehkan si wanita ini memfasah nikah. Kalau enggak, misalnya suami saya itu ini apa namanya kagetan misalnya. Saya jengkel sama laki-laki yang kagetan. Suami saya itu ternyata apa namanya takut sama tikus. Nah ini cacat-cacat yang nggak bisa apa? Nggak mutabar. Cacat yang mutabar itu misalnya apa? Misalnya impoten. Nah, itu mutabar itu. Terus habis itu apa lagi? Enggak, panuan enggak. Hah? Ya termasuk banyak cacat yang ini. Termasuk ini apa namanya? Ya, penyakit-penyakit yang membuat malu istri, di mana istrinya itu dari pihak keluarga terhormat, terus nikah sama orang yang kalau sampai ketahuan khalayak umum maka nanti marwahnya jatuh tuh istri itu. Nah, jadi kufu itu penting.
Sama ini, kalau dalam Fathul Mu'in itu ada tambahan likibari dzakarihi. Dzakarnya terlalu apa? Terlalu besar. Tapi dengan catatan sampai menyakiti apa namanya? Si istri. Bentar. Intinya bukan di situ intinya. Intinya bukan di situ. Lah si istri ini, nah termasuk kalau suaminya gila. Termasuk kalau suaminya apa? Gila. Kalau suaminya gila, misalnya sebelum nikah belum pernah ketahuan kalau suaminya gila. Setelah nikah baru ketemu, oh, ternyata suami saya gila ya. Baru ketahuan aja belakangan ini, misalnya gitu. Maka istri boleh fasah nikah. Nah, yang akan kita bahas adalah ketika misalnya istrinya sudah tahu kalau suaminya itu agak-agak gila. Tapi gilanya itu jarang-jarang. Kadang gilanya itu paling sehari cuma 1 jam lah. Misalnya gilanya sehari cuma apa? 1 jam. Kata istrinya, nggak apa-apa. Kalaupun kamu sehari gila 10 jam, saya tetap mau bersanding denganmu. Nah, misalnya gitu. Gilanya cuma 1 jam. Akhirnya nikah. Setelah nikah tambah parah, betul. 1 jam nambah 2 jam gilanya. Lama-lama 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9, 10, terus 10 jam. Sampai lama-lama 12 jam, lama-lama 23 jam, yang waras cuma sejam aja sehari. Itu pun jam 2 pagi dini hari misalnya. Rasanya apa ya? Yang 2 pagi dini hari. Pertanyaannya, istri boleh fasah nikah nggak? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kaidahnya mengatakan apa? Ar-ridho bisyai, ridho bima yatawalladu. Kamu sudah ridho untuk nikah dengan suami yang agak-agak gila. Sehingga harusnya kamu ridho dengan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi setelahnya, yakni bertambah gilanya suamimu. Ridho bisyai, ridho bima. Ini contoh yang mudah untuk saya menerangkan bagaimana konsekuensi matmadhoh ini tadi. Oke, ar-ridho bisyai, ridho bima yatawalladu. Sekarang kita coba tatbik ke contoh matmadhoh. Orang kumur Fina hari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, dia puasa. Ada orang kumur, dia puasa, dan dia melakukan matmadhoh dan istinsyak bil mubalaghah. Mubalaghah itu ketika puasa hukumnya tadi apa? Makruh. Dan makruh itu manhi anhu, dilarang. Makruh itu kalau dalam fikih hitungannya tetap apa? Manhi anhu. Walaupun tingkatan manhi anhunya tidak sampai haram, tidak sampai berdosa, tapi tetap dia statusnya manhi anhu. Dia mubalaghah. Mubalaghah itu niatnya ya cuman supaya bersih aja. Tengah-tengah mubalaghah terus ada athar-athar, bukan athar, ada betul-betul air walaupun dikit, air yang masuk ke tenggorokannya, tertelan. Sebab mubalaghah dia, maka puasanya batal. Kenapa kenapa batal? Karena ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Dia ridho melakukan perkara-perkara yang makruh, yang asalnya dilarang, yakni mubalaghah. Sehingga harusnya dia juga ridho kalau misalnya puasanya dinyatakan batal oleh syariat, sebab konsekuensi dari perkara perbuatan makruh yang dilarang yang dia lakukan. Bahwa konsekuensi mubalaghah itu ada yang tertelan, dia harus menerima konsekuensi itu dan puasanya dianggap batal. Paham maksudnya? Walaupun nggak tertelan gitu. Hah? Walaupun nggak tertelan. Tertelan. Kita ini bicara ketika tertelan. Kalau nggak tertelan nggak tertelan cuma makruh aja. Kita bicara ketika tertelan. Karena tertelan ini adalah al-mutawallat itu tadi, yang terlahir dari sebab mubalaghah dia. Sesuatu yang terlahir sebab mubalaghah dia, al-mutawallat inilah yang menyebabkan puasanya apa? Batal. Jadi biar dia nggak bisa bikin alasan, saya kan nggak sengaja. Nah, dia nggak punya alasan, saya kan nggak sengaja. Loh, saya kan nggak sengaja. Oh, nggak bisa. Ar-ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Nah, ini yang kemudian nanti membedakan dengan seseorang yang matmadhoh dan istinsyaknya tidak mubalaghah. Orang ketika puasa, matmadhoh dan istinsyak tidak mubalaghah, kok sampai ada yang tertelan tidak batalkan puasanya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang diharam, yang dilarang oleh syariat, yakni mubalaghah. Maka masuklah kaidah apa tadi? Al-mutawallat min ma'dzunin la athara fihi. Segala sesuatu yang terlahir dari al-ma'dzun, yang diizinkan oleh syariat,
la athara fihi, maka tidak ada atharnya. Ada orang madmadhah dan istinsyak tidak mubalaghah, kok sampai tertelan tidak batal. Kenapa? Karena tertelannya ini mutawallat min ma'dzun, sesuatu yang terlahir oleh atau dari perkara yang diizinkan oleh syariat. Tapi kalau al mutawallat min ghairil ma'dzun yu'athir. Al mutawallat min ghairi ma'dzun apa? Yu'athir, berpengaruh. Ini kalau kita bahas qawaid fikih nanti contohnya bisa banyak banget. Kita nggak usah ke sana. Oke. Jelas ya tadi ya. Nah maka dari sini tadi dikatakan wusulu ainin jaufahu, sampainya ain ke Kerongkongan. lubang apapun yang ada di dalam tubuhnya yang itu mengantarkan ke perut. Kata-kata ain di sini mengeluarkan sesuatu yang bukan ain. Apa itu? Athar. Athar. Di antara athar adalah ad-dukhon. Dukhon dengan tadkhin itu dua hal yang berbeda ya. Dukhon itu asap. Asap itu asap apapun. Jadi misal ada orang puasa, kemudian di tengah jalan ada orang bakar-bakar apa gitu, sampah atau apa. Asapnya kamu hirup dengan sengaja lagi. Contohnya nggak usah itulah. Bukhur, tahu bukhur kan? Yang biasanya orang-orang apa syekh-syekh Yaman itu ketika ngaji bakar bukhur. Lah tengah-tengah puasa bakar bukhur. Terus sengaja dihirup. Puasanya nggak batal. Kenapa? Karena bukhur itu dianggap bukan ain. Cuman terus para ulama hampir sepakat kalau contohnya itu rokok itu membatalkan puasa. Kalau contohnya itu rokok membatalkan puasa. Ad-dukhon al-ma'ruf al-an kata para ulama. Rokok yang zaman sekarang dikenal. Zaman dulu para ulama mengatakan baik rokok yang diperinci itu sampai yang lintingan, maksudnya yang tembakunya dimasukkan ke kertas jemuannya, maksudnya lintingan begitulah. Atau enggak yang kayak zaman dulu itu sisa. Sisa itu juga termasuk istilahnya tadkhin itu tadi. Vape, kalau zaman sekarang ya vape ya, terus apa nih? Apa dan Genggaja. Hah? Enggak, lanjut. Nah itu ya. Ain di sini mengeluarkan athar. Jadi kalau ada orang misalnya masak, terus masaknya kan berasap tuh, ngepul tuh, dihirup sama dia, itu tidak membatalkan puasa. Termasuk ta'am itu rasa yang hanya di lidah. Rasa yang hanya di lidah itu tidak membatalkan puasa. Maka sebetulnya nggak apa-apa. Misalnya ada ibu-ibu mau menyiapkan makanan untuk buka puasa di dapur. Dia masak, pengen ngerasa ini kira-kira keasinan apa enggak, kurang asin apa enggak, halawanya kurang apa enggak. Maka boleh dia ya ambil sendok atau apa begitu, kemudian atau pakai jari atau apa terserah lah. Terus dimasukkan ke beberapa tetes atau beberapa ini dimasukkan ke lidahnya. Udah terus dilepeh gitu lagi. Yang penting terasa di lidah dia ini udah keasinan, udah pas atau belum dan seterusnya. Itu tidak membatalkan puasa. Karena itu hanya yang sampai ke lidah dan nanti masuk ke sini hanya toknya saja, rasanya saja. Karena itu athar-athar orang habis sikat gigi, misalnya pagi-pagi subuh-subuh ada orang sahur telat, kemudian atau nggak usah telat lah. Ada orang sahur, habis sahur selesai azan dia baru gosok gigi. Nah, gosok gigi selesai, bersih, kumur dilepeh. Setelah itu kan masih ada rasa-rasa min-minnya atau semriwing-semriwingnya dan seterusnya. Terus kadang kita misalnya ada ludah terus kita telan, rasanya itu kayak, kok kayak seger-seger gimana gitu ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena itu apa? Ta'am, athar. Allahu Akbar. Kita agak Itu perincian orang ibu-ibu tadi, apakah bisa dilakukan semuanya atau hanya ibu-ibu yang mau menyiapkan masakan? ya enggak semuanya, itu kan contoh aja dan Asal nggak ditelan kan? asal nggak ditelan. Dia asap rokok berarti asap rokoknya, bukan kita ngerokoknya. Enggak, kita ngerokoknya, Oh, melakukan ngerokok ya. perbuatan merokok itu.
tadkhinnya. Apa? Nggih, wastiqaah. Kemudian yang kedua adalah istiqaah. Yang membatalkan puasa, istiqaah adalah menyengaja muntah. Jelas ini ya. Kemudian meskipun wastiqaah wa in tayaqqana annahu lam ya'ud minal qai'i syai'un ilal jawf. Meskipun dia yakin bahwa ketika dia muntah tadi nggak ada bekas-bekas muntahan dia yang kembali lagi ke perut, tidak ada soal. Menyengaja muntahnya saja itu sudah membatalkan. Kemudian yang ketiga wa ingzal. Nah, ingzal di sini maksudnya mengeluarkan mani dengan sengaja tentu saja, satu. Yang kedua, selain dilakukan dengan sengaja, juga dilakukan dengan sentuhan basyar, sentuhan kulit. Sentuhan apa? Kulit. Entah itu kulitnya sendiri atau kulitnya orang lain, yang mahram atau yang non mahram, semuanya. Ingzal yang menyebabkan puasa batal adalah ingzal yang dilakukan dengan sentuhan kulit. Kalau tidak dilakukan dengan sentuhan kulit, maka tidak batal. Maka dari sini, kalau ada suami mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan, gara-gara mencium itu dia syahwat, dan ciumannya ini ya, ciumannya ini betul-betul ciuman yang nggak ada penghalang, di bibir langsung ke pipi gitu misalnya. Dan masa nggak mungkin, ya mungkin lah siang-siang. Habis itu dia syahwat terus keluar mani, maka batal puasanya. Kenapa? Karena keluarnya mani itu sebab ada sentuhan kulit. Oh, walaupun bukan kulit. Yes. Oh. Nah, sebab ada sentuhan apa? Sentuhan kulit. Beda kalau misalnya mencium istrinya tapi ada penghalang. Gimana contoh ada penghalang? Terus yang dicium ininya lah ya, bahunya, Nyiumnya pakai cadar. Nyiumnya pakai cadar, oh bisa. Dicium ketika pakai kerudung, pakai cadar, pakai tutup-tutupan ngono kuwi. Dicium. Terus syahwat keluar mani, maka nggak batal. Kenapa? Nggak ada sentuhan kulit di situ. Jadi yang muktabar di sini sentuhan kulit, syuf. Ya sekali lagi, yang membuat puasa seorang batal dalam mazhab Syafi'i adalah sentuhan kulit. Baik itu misalnya dengan cara istimna itu ada sentuhan kulit, tangannya sendiri berarti yang melakukan itu. Atau enggak, sentuhan kulit dengan orang lain itu tadi seperti contoh saya dengan istri. Illa fi naumin, kecuali keluarnya mani dalam tidur. Ketika tidur keluar mani, maka tidak apa? Batal. Tidak batal puasanya. Au binadhorin, kalau cuma ngelihat gak ada sentuhan kulit gak batal. Nah, baru nikah masih masih jos-josnya kan, nah, ngelihat istrinya aja udah ingzal, maka tidak apa? Tidak batal. Au fikrin, atau mikir, oh, awan-awan mikir gak karu-karuan, pikirannya terbang melayang, langsung ingzal, batal gak puasanya? Tidak batal. Tidak batal. Ada qaul dhaif yang mengatakan, walaupun ini sebenarnya di anu musonif juga nih, di apa namanya, disebutkan musonif di apa, Tuhfah juga, bentar ya. Allahu Akbar. Nah ini beliau mengatakan, au lamsin bila syahwatin au dhammi imra'atin ila nafsihi bihailin. Masih fala yufsidu al-inzal bi syai'in minha as-shaum lintifa'in mubasyarah aw syahwah. Ada orang nyentuh istrinya tanpa syahwat, kok inzal, maka nggak batal. Jadi ini sebenarnya masuk ke kaidah yang pertama tadi, apa namanya, al-mutawallat min ma'dzunin fihi fala athara lahu. Sekarang saya tanya, nyentuh istri, nyentuh aja lo ya, sekali lagi, nyentuh, buka ini nyentuh yang tidak ada arah ke situ. Beda sentuhan-sentuhan, bedakan, dan sentuhan-sentuhan itu kan ada banyak. Lu saya udah paham. Udah paham sih ya. Sentuhan-sentuhan itu kan ada banyak. Kalau cuman nyentuh tangan, salaman, salim segala macam, itu kan seharusnya kan sentuhan-sentuhan yang tidak Syahwat. bersyahwat. Sentuhan-sentuhan yang tidak bersyahwat.
lagi mijetin kaki istrinya tiba-tiba syahwat misalnya, itu kan ada sesuatu yang bersyahwat. Nah, pertanyaan saya, suami istri salaman ketika puasa boleh nggak? Ya boleh aja, boleh aja. Artinya itu diizinkan oleh syariat gitu loh. Nah maka harusnya kalau ada orang salaman dengan istrinya ketika puasa tanpa syahwat, terus gara-gara sentuhan itu muncul syahwat terus dia ingzal, harusnya nggak batal. Kenapa? Karena al mutawalat min ma'dzunin fi fala athara lahu, kan kaidahnya begitu. Kaidahnya begitu. Cuman nanti ini menyelisihi kaidah dalam bab puasa yang lain. Kaidah yang mengatakan bahwa pokoknya keluar yang disebabkan sentuhan itu batal apapun bentuknya. Nah, maka apa namanya oleh Imam Syarqawi, kaul yang disebut Imam Zakaria di sini dikatakan dhaif. Jadi kan Imam Zakaria mengatakan aulam sin bila syahwat. Orang nyentuh tanpa syahwat terus tiba-tiba syahwat ingzal itu gak batal kata beliau. Tapi kata Imam Syarqawi, istisna hadza dhaifun. Pengecualian ini dhaif. Fakanal aula isqatuhu, maka seharusnya enggak usah disebutkan. Kata Imam Syarqawi ya. Tapi ya gimana ya? Ya masuk akal juga. Yani sebetulnya kan khilaf yang ini katakanlah ya khilaf ya jelas. Gimana tuh kaidahnya itu? Walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu haddun minan nadhari. Tidak setiap khilaf itu dianggap mu'tabar, hanya khilaf-khilaf tertentu yang punya satu sudut pandang kuat atau cara istidlal yang kuat sehingga dia layak disandingkan dengan khilaf-khilaf yang lain, khilafnya menjadi mu'tabar. Menurut saya ini mu'tabar juga. Allahu a'lam. Oke. Kemudian ya itu tadi ya. Jadi kalau nyentuhnya itu dengan syahwat maka ada khilaf. Nyentuhnya dengan syahwat sepakat batal. Kalau nyentuhnya tanpa syahwat ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan tetap batal. Kenapa? Karena yang muktabar itu yang penting ada sentuhan kulit sama kulit. Apa? Nah, maka di sini ada satu permasalahan lagi. Walau qabbala zawjatahu wa faraqaha sa'atan fa in kanat asy-syahwah mustashabah wa dzakar qa'iman hatta anzala aftara wa illa fala. Misal ada orang Zaid, jadi kita pakai contoh Zaid aja. Zaid sama Zainab. Zaid mencium Zainab tanpa syahwat. Oke, tanpa syahwat. Ini sekali lagi ini kita pakai konstruksi pemikiran atau pakai pendapat yang mengatakan qaul mu'tamad menurut Imam Syarqawi tadi yang mengatakan bahwa pokoknya asal ada sentuhan itu membatalkan apa? Puasa. Berarti ini surahnya ciuman antara Zaid sama Zainab ini contoh di mana terserah mau dia pakai syahwat mau nggak pakai syahwat, terserah contohnya karena kita pakai bangunan pendapat yang dikatakan bahwa pokoknya baik syahwat nggak syahwat kalau ada sentuhan membatalkan puasa. Kalau sampai ingzal si Zaid nyium Zainab dengan syahwat katakan, kalau nggak ingzal batal nggak puasanya? Nggak batal. Ciuman walaupun syahwat kalau nggak ingzal nggak batal. Habis itu setelah Zaid nyium Zainab, Zaid pergi. Ketika nyium dalam keadaan syahwat pergi, syahwatnya masih terbawa terus, dan di sini dikatakan wa dzakar qa'iman, dzakarnya masih qaim. Nah, bukan zaitun qaimun tapi dzakarun zaitun dzakaruhu qaimun. Jadi bukan zaitun qaimun, contohnya bukan mubtada khobar, tapi contohnya adalah mubtada khobar jumlah. Zaitun khobar jumlah ya zaitun dzakaruhu qaimun. Wa dzakar qaiman. Oke. Dzakarnya masih qaim. Terus habis itu dia ingzal, batal puasanya. Loh, kenapa? Kan ingzalnya kan setelah apa? Setelah mubasyarah itu tadi sentuhan antar kulit. Yes, tapi itu masuk ke kaidah yang tadi. Al mutawallat min ghairil ma'dzun. Jadi apa tadi kaidahnya? Ar-ridha bi syai', ridha bima yatawalladu minhu. Karena kamu ridha melakukan perkara yang menyebabkan kamu akhirnya muncul syahwat, maka harusnya ridho dengan konsekuensi yang terjadi selanjutnya. Apa? Allah. Ingzal di sini termasuk cuman
Kan ada sebelum mani itu kan ada ini apa? Mati itu. Ya. Termasuk itu juga. Enggak. Inzal itu hanya mani. Madi wadi nggak masuk. Madi wadi. Kemudian yang keempat wawad'un fi farjin ma'a ta'ammudi dzalik wa ikhtiyarihi wa ilmin bi tahrimihi. Yang keempat adalah wati fi farjin yang dilakukan di farji. Kenapa disendirikan? Kenapa nggak dimasukkan inzal aja? Kan inzal kan keluar mani, wati kan juga bakal keluar mani. Karena ada wati-wati yang tidak keluar mani. Sehingga di sini disendirikan. Kalau kamu jima ketika puasa, maka puasamu batal, baik keluar mani apa nggak keluar mani. Jima ketika puasa, puasanya batal, baik keluar mani atau tidak keluar mani. Jadi keluar mani itu satu hal, karena keluar mani itu caranya bisa dengan jima atau tanpa jima seperti tadi. Baru ngelihat, baru mikir gitu aja udah apa? Keluar. Batal. Tapi jangan terus kamu teruskan loh ya. Oh berarti kalau cuman nggak sampai nyentuh, mikir, ngelihat, cuman ngelihat, mikir, oh, berarti wah diterusno. Ya jangan diterusno. Paham nggak maksudnya diteruskan? Paham. Nah, ya ada orang, yes kita terang-terangan aja. Innallaha la yastahyi minal haq. Nah, Allah itu tidak malu kalau urusan perkara hak. Kalau ilmu itu kita jangan sembunyi-sembunyikan, jangan lalu malu. Ungkapkan walaupun ya tentu saja kalau bisa pilih kosakata yang tidak terlalu. Oke. Ada seorang Wahabi mengatakan bahwa istimna itu tolabu khurujil mani, berusaha mengeluarkan mani dengan sengaja. Istimna atau kalau zaman sekarang ya apa? Onani. Itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa. Nah ini menyalahi kaidah, ini menyalahi jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwa istimna onani itu membatalkan apa? Puasa. Yang mengatakan tidak batal hanya satu orang ulama yang saya tahu dari kalangan apa namanya Zahiriyah, Ibnu Hazm al-Zahiri. Kalau saya nggak keliru, beliau satu-satunya ulama di antara seluruh ulama-ulama yang lain yang mengatakan batal. Sehingga di sini khilaf antara Imam Ibnu Hazm dengan yang lain, saya kira nggak mutabar. Oke. Allahu Akbar. Kemudian wat'un fi farjin ma'a ta'ammudi dzalik wa ikhtiyarihi wa ilmin bi tahrimi. Berarti di sini ada 3 keadaan jima yang membatalkan puasa. Jima yang membatalkan puasa yang pertama wat'un fi farjin. Wat'un fi farjin. Wati di farji. Pertama watinya di farji, ya, nggak harus di farji, di lewat non farji atau di kubul juga membatalkan, nanti akan dibahas. Jadi syarat wati atau jima yang membatalkan puasa yang pertama adalah ta'ammudi dzalik, dia sengaja melakukan itu, bukan lupa. Oh ini siang Ramadan ya, baru ingat saya. Nah, saya kira masih 30 apa? Syaban. Kalau urusan kayak gitu langsung tiba-tiba insomnia. Kemudian sengaja, harus sengaja. Wakhtiyarihi yang kedua adalah dia ikhtiar, tidak terpaksa. Beda kalau terpaksa. Kalau terpaksa, misalnya suami maksa istrinya, maka yang batal suaminya, istrinya enggak. Karena istrinya terpaksa. Atau enggak, ya dipaksa. Wallahu alam keadaannya gimana kok bisa sampai seorang laki-laki dipaksa. Ayo kamu jima, kalau enggak jima kamu tak bunuh, misalnya begitu. Tapi sebetulnya ya, dipaksa atau tidak dipaksa itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang yang dipaksa terus dia bebas melakukan paksaan. Ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah misalnya dia harus yakin bahwa orang yang memaksa itu bisa melangsungkan ancamannya. Kalau enggak. Jadi dia harus yakin bahwa kalau misalnya si orang yang memaksa ini bisa melangsungkan ancamannya, maka dia boleh mengikuti perintah dari orang yang mengancam itu. Dengan catatan apa? Dengan catatan tadi dia tahu, yakin. Beda kalau misalnya ada orang yang maksa anak kecil bocil.
kamu batalkan puasamu, minum nih air. Yang masa bocil, dipaksa sama bocil, bocilnya bawa apa? Pisau, ayo. Oh enggak, kamu bocil, tinggal kamu tendang aja udah. Misalnya begitu. Jadi kamu nggak bisa, waduh saya dipaksa siapa? Dipaksa itu anak kecil tuh. Ya ini tidak bisa menjadi alasan. Karena paksaannya itu tidak mutabar. Oke. Maka ta'ammudi dzalik wa ikhtiyarihi wa ilmin bi tahrimi. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa ilmin bi tahrimi, dia harus tahu bahwa perbuatan itu haram. Kalau dia sengaja tidak dipaksa, tapi dia nggak tahu kalau itu haram dan tidak tahu kalau itu membatalkan puasa, maka juga tidak batal puasanya. Lanjut. Kalau udah tahu harus kena kafarat nggak? Kenapa? Kalau misalnya nanti setelah beberapa tahun tahu kena kafarat nggak? Enggak. Oh, enggak. Gak kena qadha juga. Enggak. Ya sama kayak orang tengah-tengah puasa kemudian dia sengaja makan dan minum karena lupa, atau enggak ya itu tadi, makan dan minum karena lupa atau karena dipaksa atau karena nggak tahu kalau ternyata minum itu bisa, saya kira yang membatalkan tuh makan aja, kalau minum nggak batal misalnya. Nah, itu juga tidak membatalkan puasanya dan tidak perlu qadha. Lanjut. Wawatu fi duburin kakubulin illa fi hillin wa tahlilin wa tahsinin wa unnatin wa innahu la yasqutu bihi talabu fil ila wa annal bikaru la wa annal bikra la tasiru bihi kasayyib wa ghairiha wa yajibu ma'al qadha. Allah Akbar. Ini sebetulnya pembahasan ini, coba perhatikan ya. Ini yang membuat kenapa kitab-kitab ulama salaf itu agak susah difahami. Karena tiba-tiba beliau bukan ya agak sedikit, bukan sedikit sih, melenceng ke pembahasan lain yang bukan pembahasan puasa. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah kayak gini nih, kita Fathul itu banyak hal-hal yang sifatnya kayak gini. Tengah-tengah bahas apa, tiba-tiba bahas yang lain panjang sampai kita sudah lupa pembahasan awal, terus baru tiba-tiba kembali lagi ke pembahasan awal. Jadi kalau enggak baca dengan apa namanya mutanabbih, itu nanti bisa kesulitan memahaminya. Coba perhatikan, wal wat'u fi duburin kakubulin, sampai di sini dulu. Kata-kata wal wat'u fi duburin kakubulin, ini kan terusannya dari ibarat beliau wa wat'un fi farjin ma'a ta'ammudi dzalik wa ikhtiyarihi wa ilmin bi tahrimi. Yang membatalkan puasa itu jima wati fi dubur, fi farjin, ya kan? Farji itu apa farji? Nama lainnya. Kubul, nama lain farji itu apa? Kubul. Bedanya kalau kubul itu bisa untuk laki-laki atau perempuan. Tapi kalau farji cuma untuk apa? Perempuan. Wawatun fi farjin, wati di farji. Sengaja kemudian ikhtiar dan tahu kalau itu haram, itu bisa membatalkan apa? Puasa. Beliau mengatakan fi farjin, terus dilanjutkan wal wat'u fi duburin kakubulin. Bukan cuma di farji, tapi lewat dubur itu juga sama hukumnya kayak kubul atau farji. Maka kalau ada orang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan ketika puasa lewat dubur, itu juga membatalkan apa? Puasa. Syuf, kata-kata beliau wal wat'u fi duburin kakubulin ini langsung disyarah oleh beliau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 persoalan lain yang tidak berkaitan dengan puasa. Perhatikan. Wal wat'u fi duburin kakubulin. Ini masih ada kaitannya sama pembahasan tadi. Jima lewat, sebagaimana jima lewat farji itu membatalkan, maka jima lewat dubur juga membatalkan. Terus beliau mengatakan seolah-olah kan ibarat ini menyamakan, pokoknya jima lewat kubul dan dubur sama aja. Seolah-olah ngomong gitu kan ibarat ini. Terus beliau mengatakan ya memang sama, tapi illa fi hillin wa tahlilin wa tahsinin wa unnatin wa annahu la yasqutu bi talab fil ila wa annal bikra la tasiru bi katsayb wa ghairiha. Illa fi hillin. Yang pertama kata beliau, kecuali dalam masalah kehalalannya. Hukum jima lewat kubul dan dubur itu sama kecuali dalam masalah kehalalannya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau jima lewat farji atau kubul itu halal, tentu saja di luar bulan Ramadan loh ya ini. Sekali lagi, ini sudah tidak bahas bulan Ramadan lagi. Ini membahas jima lewat dubur itu gimana? Wes, titik. Saya kasih judul nih. Satu paragraf ini. Judulnya adalah hukum jima lewat Riz. Kata apa Riz?
Dubur. 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 Hukum jima lewat apa? Dubur. Dubur. Hukum jima lewat dubur itu sama kayak jima lewat Kubul. kubul. Oke. Kecuali, kecuali dalam masalah apa? Kehalalan. Artinya kalau jima lewat kubul atau farji itu halal, tapi kalau lewat dubur itu haram. Satu. Yang kedua, nah, ya. Yang kedua, wa tahlilin. Dan dalam masalah muhallil. Apa itu muhallil? Jadi begini. Kalau ada orang dia ada laki-laki menceraikan istrinya sampai 3 talak, maka lelaki ini tidak boleh lagi menikahi si mantan istrinya yang sudah ditalak 3 ini, kecuali harus ada muhallil. Tahu muhallil kan? Siapa itu muhallil? Muhallil itu orang yang membuat wanita itu halal lagi dengan suami pertamanya. Jadi suami ini nggak boleh nikah lagi dengan mantan istri yang sudah ditalak 3 itu, kecuali sampai istrinya nikah lagi sama laki-laki lain, dan dalam pernikahan itu harus sudah jima, dan jimanya harus di farji atau dikubul, nggak boleh didubur. Sudah jima belum? Sudah. Yakin dia didubur? Wah, enggak. Kamu masih belum halal buat suami pertamamu. Harus jima dulu di mana dan Kubul. Kursi. di farji. Satu. Wa tahsinin. Tahsin itu zina muhson. Zina yang membuat orang statusnya muhson. Itu namanya tahsin. Maka kalau ada orang, maksudnya tahsin itu berarti dia dianggap zina muhson apa enggak? Itu apa? Kalau zinanya kalau jadi gini. Zina muhson itu gimana tuh? Zina muhson? Orang zina yang Ah. sudah menikah. Orang zina yang sudah pernah menikah dalam pernikahan yang sah, yang dilegalkan oleh syariat, di mana dalam pernikahan itu sudah terjadi jima. Maka kalau ada orang Zaid sama Zainab nikah, belum ada, udah nikah, udah qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madhkur halan misalnya, tapi belum pernah jima sama sekali, kemudian cerai, tiba-tiba si Zaid naudzubillah dia berzina, maka si Zaid tidak dianggap muhson. Tapi dia udah nikah, yes, tapi dalam pernikahan dia belum pernah jima. Pun kalau sudah pernah jima, tapi jimanya cuma lewat dubur. Udah jima belum? Ya udah. Tapi lewat dubur terus waktu itu. Misalnya lewat dubur apa? Lewat dubur terus. Terus waktu cerai zinanya lewat apa? Baru lewat kubul. Nah, apakah status dia sebagai pezina muhson? Tidak. Tidak menjadi zina muhson. Paham? Ini harus apa namanya? Karena coba beliau bilang apa coba di apa? Di syarahnya itu. Mana tadi? Allah Akbar. Nah, ini beliau bilang apa? Beliau bilang illa fi halin li khabarin innallaha la yastahyi minal haqq la ta'tun nisaa fi adbarihinna. Jadi beliau memulai paragraf ini dengan hadis Nabi innallaha la yastahyi minal haqq. Ini kan pembahasan yang sebetulnya saru. Kalau kamu bawakan di masjid-masjid, ada masail fikih di masjid-masjid, terus bawakan ini, membahas dubur kan, mau dubur ya apa tuh, misalnya begitu. Itu kan saru. Tapi makanya beliau bilang ini walaupun ini pembahasan ini saru, tapi harus dijelaskan kenapa innallaha la yastahyi minal haqq. Kemudian tahsin tadi sudah, kemudian selanjutnya wa unnatin. Unnah itu apa? Unnah di sini yang dimaksud adalah impoten. Jadi contohnya mirip sama contoh yang pernah saya buat contoh tadi. Kalau ada istri, suaminya ternyata impoten, maka ini termasuk cacat yang membolehkan si istri ini apa? Pasang nikah. Istrinya bilang, saya nggak pernah dijima sama suami saya, udah lama nggak pernah dijima. Lebih dari 4 bulan nggak? Oh iya, lebih dari 4 bulan. Loh, suaminya bilang, oh enggak, saya jima kamu kok. Kapan? Waktu itu loh, dijelaskan tanggalnya segala macam. Loh, itu lewat dubur bukan kubul. Nah, maka tuntutan fasah istrinya tidak bisa batal sebab klaim dari suami, si suami pernah menjima istrinya tapi lewat dubur. Harus satu kubul baru diterima fasah si istri, tidak ditolak sama hakim. Di fasahnya si istri ditolak sama hakim karena lo enggak, nyatanya suamimu pernah jima kamu. Itu bisa ditolak sama hakim kalau emang terbukti betul. Tapi kalau ternyata jimanya itu lewat
dubur, maka klaimnya si istri ini, tuntutan si istri untuk fasah tetap dilanjutkan. Wa annahu la yasqutu bi talab fil ila. Nah, ini dalam masalah ila, contoh apa sumpah ila. Apa itu sumpah ila? Apa sumpah ila? Aku nggak akan. Aku nggak akan. Nah, sumpah ila adalah sumpahnya seorang suami kepada istri mengatakan, demi Allah saya tidak akan menjima kamu. Ini sumpah ila namanya. Nah, kalau demikian maka istri boleh lapor ke hakim. Nanti hakim ngasih suami dua pilihan. Pilihan pertama, kamu menceraikan istrimu. Pilihan pertama adalah kamu melanggar sumpahmu dengan cara kamu menjima istrimu, satu, sehingga kamu membayar kafarah sumpah. Yang kedua, kamu menceraikan istrimu. Pilihannya cuma dua aja. Melanggar sumpah atau menceraikan istri. Kalau melanggar sumpah dengan cara jima, nanti kemudian dia apa? Bayar kafarah. Selama 4 bulan si suami ditunggu. Kalau sampai dia menjima istrinya sampai selama 4 bulan sudah dijima, maka dia bayar kafarah, selesai. Melanggar sumpah. Tapi kalau misalnya dia tidak kalau dia tidak menjima istrinya selama 4 bulan, maka dia dipaksa untuk menceraikan istrinya. Misal suami bilang, saya sudah menjima istri saya direntang berkali-kali, malah di waktu 4 bulan itu beberapa kali. Istrinya bilang, oh iya tapi kan lewat dubur. Maka apa? Nah, tidak dihitung. Mafhum ya? Berarti unnatin di sini itu nggak dijimak berarti ya, lebih ke nggak dijimak. Ya. So kalau itunya impoten kan berarti bener-bener nggak bisa jimak gitu. Ya. Mungkin ya. Ini yang dimaksud itu adalah orang yang hanya syahwat dengan dubur tapi tidak syahwat dengan kubul. Misalnya begitu. Ketika dengan kubul maka syahwatnya tidak ada sehingga dia tidak bisa impoten lah, katakanlah begitu. Ketika Allah a'lam. Saya juga tidak expert masalah aduh, baterai saya habis. Ada yang kitabnya bisa dipinjam? Dulu. Banyak kita nggak pakai dulu. Saya mana tadi? Kamu baca selanjutnya itu loh. Kamu baca ibarat selanjutnya. Tadi gimana? Ila tadi loh. Wa annahu la yasqutu bihi Wa annal bikra. wa annal bikra la tasiru bihi kasayyi. Oh iya. Ini halaman berapa lagi nih? Babus Shaum, Kitabus Shaum, Mayufsidu Shaum 343. Serius kita udah nyampe halaman 343. 343. Yuk kan 2 jilid. Oh, ini 2 jilid. Sorry. Pantesan kok bisa meh khatam aja berarti itu. 343. Allah. Nah, ini dia. Mana tadi? Inallah sahih wa ghairiha min ziyadati, oke. Wah, ini dia. Wa fi annahu aywa. Bentar, iya maradun fil qalbi gimana ya orang. Oke. Wa fi annahu la yasqutu bihi at-talabu fil ila. Ini sudah tadi ya. Tuntutan suaminya dalam sumpah ilah itu tidak gugur gara-gara si istri pernah dijima lewat dubur. Wa fi annal fikra la tasiru bi katsib. Perawan tidak menjadi janda atau tidak menjadi thayyib sebab dijima lewat apa? Dubur. Emang apa ininya? Apa pentingnya nyebutkan seperti ini loh? Ini beda ini nanti soalnya. Karena kalau orang itu, wanita itu masih perawan dalam mazhab Syafi'i, ada yang namanya wali mujbir. Sehingga nanti kalau misalnya si istrinya ini dicerai sama suaminya, dalam keadaan sudah pernah dinikah dan dijima lewat dubur, kemudian dicerai, apakah status dia masih thayyib atau masih bikr? Kalau masih bikr, maka nanti si anak wanita ini dia masih bisa dinikahkan secara paksa oleh wali nikahnya, wali mujbirnya. Tapi kalau enggak. Thayyib tidak boleh dinikahkan paksa sama apa? Walinya. Enggak ada wali mujbir sudah, thayyib. Tapi kalau bikr masih ada. Lah pertanyaannya, kalau orang wanita ini pernah nikah dan dijima lewat dubur, apakah dia apa? Masih bikr atau thayyib? Jawabannya dia masih bikr. Dan seluruh hukum-hukum wanita yang bikr atau yang perawan itu masuk ke dalam dia.
Seperti al-isti'dzan bin nutq, minta izin dulu, izinnya dengan minta izin dengan ucapan. Wa adamil ijbar fi nikah. Ini thayyib ya. Thayyib itu isti'dzan bin nutq. Thayyib itu akan memberi izin nikah. Kalau misalnya ada orang yang ngelamar kamu mau enggak? Kalau bikr itu cukup diam saja itu sudah menunjukkan dia mau. Kalau thayyib enggak bisa, harus ngomong. Wa adamil ijbar fi nikah, enggak boleh diijbar, enggak boleh dipaksa. Kemudian wa ja'liz zifaf ats-tsalatsa layalin bi baqa'il baqarah. Pesta pernikahannya 3 hari 3 malam. Wa fi ghairiha, dan selain yang telah disebutkan tadi, min ziyadati ay ghairil madhkurati kal maf'uli bihi la yurjamu bal yujlad wa yugharrab wa in kana muhsanan. Ini beberapa persoalan yang masuk ke paragraf tadi mengecualikan hukumnya jima lewat kubul dengan jima lewat dubur. Misalnya kayak ada orang sudah muhson, sudah pernah suami istri dan jima, dan jimanya lewat farji, jima sempurna lah maksudnya. Terus dia mereka cerai atau belum cerai, si laki-lakinya ini zina sama wanita lain, di mana wanitanya yang lain ini juga sudah pernah nikah dan jima dengan sempurna juga. Kemudian mereka berdua zina, tapi zinanya lewat dubur. Pertanyaannya, apakah mereka dirajam karena zina lewat dubur? Iya, yang dirajam cuma laki-lakinya saja, tapi yang perempuannya enggak. Yang dirajam hanya al-fa'il, pelaku. Lakin maf'ul bih tidak dirajam, hanya dijilid. Di sini bahasanya begitu loh. Kal maf'uli bihi la yurjamu bal yujladu wa yugharrabu wa in kana muhsanan. Di maf'ul bihnya tidak dirajam, hanya dijilid. Dijilid itu dia bilang. Dicambuk. Dicambuk. Allah Akbar. Lanjut, yuk. Wa yajibu ma'al qada al-kafaratu 'ala man afsada shaumahu bijima'in athima bihi lis-shaum wal imsaku fi ramadhana 'ala muta'ammadi fitrin wa barikin niyyah lailan wa man tasahhara wa man tasahhara dhannan wa baqa'ahu aw aftara dhannan al-ghurubu fabana khilafuhu Dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu wa man bana lahu yawma salasi sya'bana annahu min ramadan wa man sabaqahu ma'ul mubalaghati fi ma marra. Aywa, ini paragraf terakhir penting juga. Wa yajibu al-qada al-kafarah 'ala man afsada shaumahu bi jima'in athima bihi lis-shaum 'amdan. Oke. Kewajiban orang yang membatalkan puasanya, kan tadi sudah disebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kalau orang itu batal puasanya, maka apa yang harus dilakukan? Tentu saja dia wajib apa? Qada. Tapi ada tambahan bagi orang-orang tertentu yang membatalkan puasanya sebab perkara-perkara tertentu, ada tambahan selain qada. Qadanya tetap wajib, tapi ada tambahan. Apa tambahannya? Misalnya, yang pertama, wajib qada plus bayar kafaroh. Bayar kafaroh. Untuk siapa? Atas siapa? Atas orang yang membatalkan puasanya sebab jima. Jadi orang yang jima di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada paksaan, baik di kubul atau di dubur tadi, ya. Sama dalam hal ini persoalan kubul dan dubur itu sama. Maka dia wajib mengqadha puasanya karena puasanya batal. Yang pertama, yang kedua dia wajib bayar kafarah. Kemudian wa yajibu ma'al qadha al-imsak li shaum fi Ramadan la fi ghairi ala muta'ammidin fitrin wa ala tarikin niyyah lailan. Syuf. Nah ini. Kalau tadi wajib qadha plus wajib bayar kafarah. Wajib qadha plus wajib bayar apa dan? Kafarah. Sekarang wajib qadha plus wajib imsak. Nanti saya jelaskan imsak itu apa. Tapi contoh pertama adalah orang yang mokel di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan-alasan syar'i, udzur-udzur syar'i yang membolehkan dia membatalkan puasanya. Mokel di siang hari bulan Ramadan. Maka orang yang mokel di siang hari bulan Ramadan, dia sebetulnya tetap wajib melanjutkan puasanya. Tapi kan sudah batal. Yes, dia sudah batal. Tapi dia tetap wajib menghormati bulan Ramadan dengan cara tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Walaupun puasanya batal, dan nanti di setelah Ramadan dia wajib qadha lagi.
Itu namanya imsak. Imsak itu meskipun dia tahu puasanya batal, tapi dia wajib menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Walaupun nanti di setelah Ramadan dia wajib mengqadha apa? Qadha puasa. Puasanya. Paham nggak? Paham? Nah, satu. Yang kedua, wa ala tarikin niyah lailan. Orang yang nggak niat malam hari. Dalam mazhab Syafi'i niat itu wajib dan dia malam niat itu. Nah, itu sauma ghadin. Makanya dalam mazhab Syafi'i di madrasah-madrasah Syafi'iyah selalu habis isya atau habis tarawih atau habis pokoknya malam-malam lah. Bahkan kadang habis maghrib, pokoknya malam itu langsung niat. Nah, itu sauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Apa? Lah orang yang meninggalkan niat ketika malam-malam, waduh saya tadi semalam nggak terawih, habis sahur, habis apa namanya, habis makan buka puasa, sholat isya, saya nggak terawih, saya tidur, akhirnya nggak sempat ikut niat bareng teman-teman, terus ketiduran sampai subuh, nggak sempat niat, malam-malam itu nggak sempat niat, maka gimana? Dia wajib imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi nanti di akhir dia tetap wajib apa? Qadha. Wa ala man tasahhara dhannan baqa'ahu. Orang yang sahur menyangka bahwa ini masih belum fajar, ini masih waktu sahur masih ada. Fabana khilafuhu, tentu saja. Au aftara dhannan al-ghuruba, atau ini kebalikannya. Orang yang berbuka puasa dalam keadaan dia menyangka bahwa ini sudah maghrib. Fabana khilafuhu, ternyata keliru. Akhirnya berlaku satu kaidah yang saya sebutkan kemarin. Apa kaidahnya? Al-ibarat la ibarata bidh-dhann al-bayyini khata'uhu. La ibarata bidh-dhann al-bayyini khata'uhu. Dhann itu tidak muktabar ketika sudah terbukti keliru. Liman tasahhara dhannan, bahwa dia awalnya nyangka bahwa apa? Masih belum waktu sahur. Yang kedua, dia menyangka au aftara dhannan al-ghurub. Buka puasa nyangka sudah maghrib, ternyata keliru. Fabana khilafuhu, maka batal puasanya. Pertama batal puasanya. Kedua, bagi orang yang sahur ini, bagi orang yang dia wajib imsak. Wajib apa? Imsak sampai subuh, dan nanti wajib qadha lagi. Bayangkan coba. Yang ini yang kedua juga sama, tapi kalau ini waktu jaraknya pendek karena dia, saya kira sudah maghrib, ternyata belum. Maghrib masih berapa menit lagi? Masih 5 menit lagi misalnya. Maka dia wajib imsak 5 menit itu. Enggak boleh, halah wis kadung wis tak makan gorengan saya yo. Jadi misalnya tidak bisa. Tidak bisa. Because gorengan sudah ada di depan mata. Teman-temannya nunggu. Dia karena merasa sudah batal, sudah lanjut nih. Tak dibuangan isi balas dendam dia. Ada muadzinnya masih cek sound. Kemudian wa ala man bana lahu yauma 30 Sya'ban. Ini kan artinya 30. Kemudian nunnya dibuang karena apa? Mudhaf kepada Sya'ban. Sama mudzakkar salim ketika dimudhafkan nunnya dibuang. Man bana lahu yauma 30 Sya'ban. Annahu min Ramadan. Orang yang nyangka bahwa ini masih 30 Sya'ban nih, kayaknya nih jelas masih 30 Sya'ban. Saya belum melihat hilal kok, misalnya begitu. Habis itu dia nggak puasa, pagi-pagi sarapan. Terus ngelihat orang-orang kamu kok sarapan pecel pagi-pagi, gimana kamu ini? Depan rumah lagi, kamu nggak puasa loh. Begini bukannya masih 30 Sya'ban loh, ndak bah, 1 Ramadan ini sudah. Kata siapa loh, itu pemerintah kemarin menyiarkan live. Ya memang agak telat sih, Mbak lihatnya yang habis isya ya. Iya, itu diganti. Apa dia apa istilahnya? Ya gitulah ya. Ganti. Ternyata ngelihat akhirnya jam 9 malam itu Mbah tidur, wah aku turu jam 09. Jam 9 malam itu disiarkan lagi bahwa hari ini sudah 1 Ramadan. Maka apa? Mbah-mbahnya ini wajib wajib imsak, nggak boleh meneruskan makan minumnya sampai nanti maghrib, dan dia wajib qadha setelah bulan Ramadan. Apa? Wa ala man sabaqahu ma'ul mubalaghah fi ma marra, yang tadi penjelasan saya di awal-awal tadi.
Orang yang kemasukan air kumur atau istighsyak tapi dengan cara mubalaghah, maka dia batal puasanya. Berarti yang di sini menghormati bulan Ramadan atau menghormati teman tuh? Yang mana? Imsak di sini. Menghormati bulan Ramadan. Oh berarti misalnya kita diri gitu apa? Kita menyendiri sih Ah. makan buat karena lapar gitu. Oh enggak bisa. Nggak bisa. Lah karena menghormati bulan Ramadan ya bukan menghormati teman. Ini masuk bagian head nggak? Imsak nih masuk bagian head nggak? Enggak ada di sini. Nggak ada. Enggak ada Tapi pembahasan pernah haid dengar enggak. katanya ya tetap harus menghormati Ramadan ya yang orang head itu. Tapi mungkin enggak Nggak ini. Enggak seketat ya, enggak seketat. begini. Karena ini kalau kita lihat ya, plus wajib qadha plus imsak ini dilakukan sama orang-orang yang karena ada kekeliruan, karena dia melakukan satu kesalahan. Walaupun kesalahannya kecil. Kayak misalnya tadi yang pertama jelas ya, sengaja batalkan puasa. Termasuk jima itu tadi ya, sengaja jima itu termasuk. Kan termasuk melakukan pembatalan puasa dengan cara jima. Pembatalan puasa kan macam-macam, bisa dengan makan, minum, jima dan seterusnya. Kemudian tarikun niyah lailan. Ini kan berarti dia berarti orang ini lalai. Orang ini lalai. Seolah nggak peduli sama Ramadan, kira-kira begitu. Atau ini orang yang sahur menyangka masih orang makan sahur menyangka belum fajar. Ini kan berarti dia tidak teliti, tidak hati-hati, tidak nyari-nyari dulu, tidak macam-macam. Pasti ada sisi-sisi kekeliruan dari si pelaku. Tapi kalau haid itu kan alamiah, sesuatu yang bukan karena kekeliruan dia, sesuatu yang bukan karena kesalahan dia. Hadisnya tidak disebutkan sama beliau. Itulah taksira. Nah ini ya. Maksudnya taksirihi biha. Nah ini ya. Ini yang saya terangkan tadi karena ada taksir di situ, ada golongan dua. Bi khilafi sabiyyin balagha muftiron. Nah ini. Beda sama anak kecil yang balik. Anak kecil lahirnya tahun berapa? Oh lahirnya tahun sekian, bulan sekian, jam sekian. Dihitung-hitung ketika bulan Ramadan, awal-awal bulan Ramadan dia belum balik. Baliknya baru pertengahan bulan Ramadan, itu pun di siang hari bulan Ramadan baru dihitung balik, umurnya baru 15 tahun. Atau kayak gini lah, dia baliknya, itu kan tadi saya gambarannya balik pakai umur. Ini paling gampang, ada orang anak kecil umur 12 tahun misalnya. Terus dia mimpi basah jam 12 siang. Dia wajib imsak enggak? Enggak wajib imsak. Enggak wajib imsak. Kenapa? Karena tidak ada taksir di situ. Nah, kata kuncinya apa? Taksir. Dia enggak wajib imsak. Kemudian wa majnunin afaqo, orang gila yang kemudian sadar tengah-tengah. Ada orang jam 1 siang. Dia gilanya jam 3 pagi. Belum subuh, jam 4 masih gila, jam 5 masih gila, jam 6 masih gila, jam 7 waras. Maka dia enggak wajib imsak dan enggak wajib puasa dan enggak wajib qadha malah. Kenapa enggak wajib qadha? Karena dia ghairu mukallaf. Jadi enggak wajib qadha. Enak kan gila. Wa kafirin aslama, orang kafir yang baru masuk Islam berdiri siang hari bulan Ramadan. Ini juga enggak wajib apa? Imsak. Wa musafirin wa maridin, ini jelas lah. Zala udruhuma ba'dal fitr. Oh, tapi zala udruhuma ba'dal fitr. Musafir orang sakit itu kan boleh tidak puasa. Tapi kemudian dia di siang hari bulan Ramadan safarnya selesai karena dia sudah ke kampung halamannya, sudah jadi orang mukim. Pertanyaannya apakah dia wajib imsak? Enggak wajib. Atau orang sakit subuh-subuh masih sakit tapi jam 9 sehat. Apakah dia wajib imsak? Enggak. La yajib alaihi imsak idza taksira minhum. Taksir tadi jadinya kesalahan dia atau sisi-sisi dia lalai atau dia sengaja dia gitulah taksir. Taksir nama kopi. Ya qafsa taqsir qassara yuqassiru taqsir. Jadi kata-kata mengurangi. Orang head duhur-duhur suci nggak wajib imsak ya. Enggak wajib imsak. Harusnya lo ya, karena di sini kata-katanya idla taksira. Tidak ada taksir di situ. Oh, yang lain agak gak enak badan juga. Turu gak mas? Hah? Turu kan? Wakil tuh apa? Hidung kesumbat. Bernafas lewat mulut. Kenapa? Farhan.
kalau kita kan mau menghindari tarikun niat gitu kan, bisa nggak kita niatnya untuk sebulan gitu? Intikal madhab. Berarti ada Intikal madhab. masuk apa? Yang mengatakan demikian itu adalah madhab Maliki atau Hanafi juga sama kalau saya nggak keliru. Bahkan ada ulama madhab Syafi'i yang mengatakan kita dianjurkan untuk intikal madhab. Dalam masalah niat puasa ini sunnah untuk intikal madhab, bukan untuk menggampangkan tapi untuk jaga-jaga. Kalau misalnya kita lupa niat sehingga kita nggak perlu kok. Karena susah emang dalam madhab Syafi'i niat itu emang. Tapi sebenarnya niat itu ya, niat itu nggak usah repot-repot, nggak usah diucapkan nawaitu shauma ghadin, ada nggak usah. Niat itu kamu nih ya, kamu habis sahur nih, kok habis sahur, ya terserah lah habis sahur. Khawatirnya nanti kalau sahur, khawatirnya dia nggak sahur karena ketiduran, itulah khawatirnya. Kamu buka puasa habis itu mesti udah mesti dilakukan lah. Kamu habis buka puasa, habis kamu niat ya besok puasa lagi, itu udah. Saya besok niat puasa lagi, itu sudah apa? Hah? Harus buat isya. Malam. Harus ada tambahan lillahi ta'ala nggak? Nggak harus. Yang penting saya niat puasa besok. Saya niat puasa besok, itu sudah apa? Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan dengan kamu makan sahur saja itu sudah menunjukkan niat, karena niat itu al-azmu, al-qasdu. Iya. Al-qasdu fil qalbi muqtarinan bil fi'li. Menyengaja aja udah. Enggak usah sebetulnya pengucapan nawaitu shauma ghadin itu litahqiqil qalb. Litahqiq apa? Qalb. Berarti kalau pas buka puasa langsung daftar iftar buat besok aja ya? Iya. Itu kan dah. Berarti kasusnya lihat. dari sahur tanpa niat, berarti itu dianggap sah kan niat? Maksudnya Udah Lihat dianggap dengan niat. daftar. ikut siapa? Mazhab Syafi'i kan? Iya, mantap Mazhab Syafi'i. Syafi'i enggak? Oh enggak. Gini. Tadi bukan mantap Syafi'i. Enggak, tadi enggak. Oh, tadi bukan. Tadi yang mana yang tadi? Yang itu yang sahur itu udah dianggap niat. Oh. Kalau saya nggak keliru itu ada kaul, tapi kayaknya bukan mazhab Syafi'i deh. Saya lupa. Cuman itu ya gimana? Kalau emang niat itu kita katakan sebagai qasad, maka sebenarnya dan emang dalam mazhab Syafi'i juga sama, tidak perlu diucapkan niat itu. Itu yang penting di hati aja udah. Lah hati itu gimana hati itu? Ya hati itu pokoknya kamu ada rasa saya menyengaja melakukan ini untuk puasa Ramadan, itu sudah niat. Jadi tidak perlu dibawa susah. Itu sama kayak gini ya, coba sekarang kamu sholat takbiratul ihram. Ada orang, bedanya orang sholat dengan niat dengan nggak itu kelihatan. Kamu misalnya, atau gampangnya dalam sholat, pertama sholatnya sama-sama niat. Ada orang rukuknya itu niat dengan rukuknya nggak niat, itu jelas bedanya. Walaupun gerakannya sama. Kalau orang itu rukuknya niat, misalnya saya sudah baca Fatihah terus kemudian rukuk, itu berarti dia niat rukuk. Dia sadar bahwa sekarang saya rukuk karena saya sudah melakukan satu fardu yang namanya baca Fatihah, kemudian saya rukuk. Orang yang rukuknya nggak niat itu ketika dia belum baca Fatihah, tiba-tiba karena ngelihat ada orang rukuk di depannya, entah itu imamnya atau siapapun, dia ikut-ikutan rukuk. Kelihatan bedanya nggak? Kelihatan bedanya dan itu terasa. Hati-hati kamu kalau misalnya lagi makmum, ya kan, makmum. Habis itu kamu belum baca Fatihah, gara-gara lihat imamnya kamu ngayal kemana-mana. Ini kan sering terjadi kan, ngayal kemana-mana, mikir utang segala macam. Habis itu lihat imamnya rukuk, akhirnya tiba-tiba kamu refleks ikut rukuk. Tadi saya belum baca Fatihah ya. Nah, itu wajib satu rakaat, tambah satu rakaat. Kamu tetap wajib mengikuti imam, tapi nanti apa? Satu rakaat. Nah, jadi niat dengan tidak niat itu terasa lah. Saya kira ya. Orang yang puasa pagi hari, kecuali ketiduran tadi. Kalau ketiduran emang agak sulit mencari pembenarannya. Iya. Agak sulit untuk mencari pembenaran. Tapi kalau orang udah sahur, itu nggak mungkin nggak niat, udah pasti niat itu. Nggak mungkin nggak, insya Allah sih niat itu, jelas niat lah. Kecuali kalau dia sahurnya nggak sengaja ngelindur, dibangunin temannya, ngeliat temannya makan, dikira ini kayaknya Makan biasa. orang biasa, akhirnya dia ikut makan, tidur lagi, misalnya begitu. Allah alam. Bon?
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر ذكرك الغافرون